Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kusmawati, dosen tetap pada program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Saya membuat video ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut PDD UKTPT. Saya mengampu mata kuliah hukum ekonomi sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah hukum ekonomi ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki kode yaitu LAW 23218. Mata kuliah hukum ekonomi berusaha untuk membuka wawasan dan melatih ketajaman intelektual mahasiswa tentang yang pertama, perbedaan yang tajam antara hukum ekonomi dengan hukum dagang, hukum bisnis, dan hukum perdata dalam konteks sejarah dan perkembangan perekonomian suatu negara. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan sistem ekonomi suatu negara. Yang ketiga, berbagai alasan dan faktor penyebab mengapa perlu hukum ekonomi dalam sistem ekonomi suatu negara. Yang keempat, sumber, asas, dan kaidah hukum ekonomi Indonesia dalam arti luas maupun dalam arti sempit, serta pengaruh dari hukum ekonomi internasional terhadap sistem hukum ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir, teori, prinsip, dan perancangan regulasi ekonomi yang efektif dalam konteks tujuan reformasi hukum ekonomi. Mata kuliah hukum ekonomi ini mempunyai CPL 5, mahasiswa mampu secara mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab menerapkan asas dan prinsip hukum positif dan hukum internasional, menganalisis dan mengevaluasinya. CPL 7, mahasiswa mampu mengenali permasalahan hukum dan mengambil keputusan di bidang hukum secara tepat dan merumuskannya dalam dokumen-dokumen praktik hukum serta melakukan simulasi dalam proses penyelesaian sengketa di dalam maupun di luar pengadilan. Serta CPL 9, mahasiswa mampu mengevaluasi dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok dan pekerja yang ada di bawah tanggung jawabnya berdasarkan penguasaan teoritik tentang peran, tugas, dan fungsi dari profesi hukum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah hukum ekonomi ini ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan dan relasi antara hukum ekonomi dengan hukum dagang, hukum bisnis, dan hukum perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis tujuan dan peran hukum ekonomi di dalam sistem ekonomi suatu negara. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis teori hukum ke dalam teori hukum ekonomi ke dalam konteks sistem ekonomi Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem hukum ekonomi Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan teori dan prinsip perancangan regulasi ekonomi dalam konteks reformasi hukum ekonomi. Adapun mata kuliah hukum ekonomi ini diberikan dalam 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan tersebut terbagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka dan juga 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah hukum ekonomi ini memiliki bobot penilaian 30% untuk tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok,
30% untuk ujian tengah semester, dan 40% untuk ujian akhir semester. Adapun metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta pembelajaran berbasis masalah. Materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam hukum ekonomi ini mencakup 3 materi besar. Materi besar yang pertama itu adalah hukum ekonomi dalam arti regulasi ekonomi. Di dalamnya mencakup materi tentang 1. Arti, fungsi, tujuan regulasi ekonomi. 2. Perbedaan dan relasi hukum ekonomi dengan hukum dagang, hukum bisnis, dan hukum perdata berdasarkan sejarah, luas lingkup objek pengaturan, peran dan tujuan, serta metode pendekatannya. Yang ketiga, sejarah hukum ekonomi. Yang keempat, sistem ekonomi. Dan yang kelima, alasan dan faktor mengapa perlu hukum ekonomi. Materi besar atau pokok bahasan yang kedua adalah sistem hukum ekonomi Indonesia. Dalam materi pembelajaran ini, yang dibahas adalah 1. Sumber hukum utama yaitu konstitusi ekonomi. Lalu yang kedua, sumber hukum tertulis yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan sektoral bidang ekonomi. Yang ketiga, sumber hukum tak tertulis yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, berbagai macam asas hukum ekonomi. Yang kelima, berbagai macam jenis kaidah hukum ekonomi. Yang berikutnya, sanksi hukum dan non-hukum dalam hukum ekonomi, serta pengaruh hukum ekonomi internasional terhadap sistem hukum ekonomi Indonesia. Materi pembelajaran atau pokok bahasan besar yang ketiga adalah perancangan dan reformasi regulasi ekonomi. Di dalamnya ada materi-materi 1. Tujuan reformasi regulasi ekonomi. 2. Metode untuk reformasi regulasi ekonomi. Dan yang ketiga, prinsip perancangan regulasi ekonomi yang efektif. Setelah ini, mari kita ikuti video pembelajaran di kelas hukum ekonomi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita mau lanjut ya ke pertemuan berikutnya. Setelah minggu lalu kita selesai membahas materi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, kita mau masuk ke materi berikutnya tentang sejarah. Sejarah perkembangan hukum ekonomi ya, bagaimana hukum ekonomi itu bisa berkembang. Kita ingat lagi ya ke rencana pembelajaran. Kalau kita lihat ada 7 materi besar ya. Ada 7 materi besar yang mau kita pelajari. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang sejarah perkembangan hukum ekonomi. Kenapa sih sampai hukum ekonomi ini bisa berkembang? Apa yang menjadi latar belakang perkembangannya? Nah, kita akan lihat beberapa contohnya di negara-negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Kita memang tidak akan masuk dulu ke sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia, ya, karena untuk perkembangan hukum ekonomi di Indonesia itu cukup berbeda dengan perkembangan yang terjadi di negara-negara Eropa, Amerika, dan Kanada. Kenapa? Salah satu alasannya adalah Indonesia adalah negara bekas jajahan. Nah, itu membuat perkembangan hukum ekonominya juga berbeda. Kita akan pelajari itu di materi setelah UTS, ya. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman. Di sini di IDE ya. Teman-teman bisa lihat untuk pertemuan keempat ini, di pertemuan keempat ini tentang sejarah dan karakteristik hukum ekonomi sudah ada materi yang bisa dibaca dan juga sudah ada PowerPoint yang bisa dilihat. Silakan untuk dilanjutkan dibaca nanti di rumah ya. Nah, kita mau masuk ke sini. Kalau kita lihat sejarah perkembangan hukum ekonomi ini, ada beberapa garis besar ya. Jadi walaupun tidak sama persis di setiap negara, tapi mereka punya semacam benang merah ya, benang merah yang kalau kita lihat itu terjadi di semua negara. Nah, kalau kita simpulkan, kalau kita buat secara garis besar,
Benang merahnya itu yang pertama adalah adanya faktor dirigisme, adanya peran negara dalam perekonomian nasional. Ingat kembali materi kemarin, ketika kita bicara sistem ekonomi, ya, setiap negara itu punya kebebasan. Untuk apa? Untuk memilih sistem ekonomi apa yang mau dia gunakan untuk apa? Menjawab masalah-masalah perekonomian di negaranya, ya. Masalah perekonomian di negaranya itu bisa macam-macam, ya. Masalah perekonomian itu kan ada 3. Nah, kita bisa simpulkan menjadi apa sih yang mau diproduksi, ya. Terus bagaimana, betul ya, bagaimana cara memproduksinya, ya. Dan yang terakhir adalah untuk siapa, ya, untuk siapa produk tersebut diproduksi. Nah, ini semua dijawab oleh masing-masing negara dengan cara yang berbeda-beda, yang pada akhirnya memunculkan yang namanya sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini kemarin teman-teman sudah pelajari bahwa ada bermacam-macam, ya, mulai dari yang tradisional, sistem ekonomi pasar atau kapitalisme, gitu ya, dan juga sistem ekonomi komando, ya, atau terpusat atau terpimpin. Dan kemudian ada juga sistem ekonomi campuran. Kalau kita lihat, adanya pergeseran dari sistem ekonomi pasar ke sistem ekonomi komando dan kemudian campuran itu karena ada apa? Yang pertama ini sebenarnya kita bisa lihat, adanya faktor dirigisme, di mana peran negara semakin membesar. Yang awalnya negara penjaga malam, kemudian berubah menjadi negara kesejahteraan, ya. Lalu berikutnya yang kedua, ya, garis besar kenapa sampai ada perkembangan hukum ekonomi itu karena berkembangnya konsep welfare state. Tadi negara tidak lagi menjadi nahwakar stat itu, ya, tapi sebagai welfare state di mana negara punya keinginan untuk apa? Memberikan kesejahteraan pada siapa? Pada publik, pada masyarakatnya, pada semua warga negaranya, bukan hanya satu pihak, satu masyarakat saja, atau kelompok tertentu saja, tapi keseluruhan. Nah, itu harus dicapai, harus diupayakan. Mengupayakannya dengan apa? Dengan melakukan intervensi. Intervensi menggunakan regulasi ekonomi, ya. Lalu berikutnya juga munculnya nasionalisme ekonomi, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kita akan bahas satu persatu, teman-teman, untuk perkembangan di beberapa negara ini. Pertama, kita bahas dulu perkembangan di Eropa, lalu berikutnya di Amerika dan Kanada, ya. Jadi kita akan bagi kuliah hari ini menjadi 2 hal ini, ya, 2 hal besar ini, dan satu lagi tentang karakteristik hukum ekonomi di akhir. Nah, tapi untuk sesi yang ini, ya, kita akan selesaikan dulu perkembangan di negara-negara Eropa, mulai dari Perancis, Belgia, Jerman, dan Inggris. Nah, perkembangannya beda-beda, tapi tadi 3 hal di awal yang saya jelaskan itu akan menjadi benang merahnya, ya, benang merah perkembangannya. Oke, bisa diikuti ya sampai sini ya. Ini dia. Kalau kita lihat yang pertama di Perancis, ada kebebasan individu sebenarnya. Jadi di Perancis itu pada masanya kebebasan individu itu jadi sesuatu yang paling utama. Masyarakat, setiap individu itu dibebaskan memang untuk melakukan berbagai macam hal dalam kegiatan perekonomian. Ya, mereka bebas untuk membuat kontrak dengan siapapun, mereka bebas untuk membuat atau memproduksi apapun, gitu ya. Bagaimana mereka mau menggunakan harta asetnya untuk dikembangkan, itu mereka diberikan kebebasan seperti itu, ya. Karena adanya kebebasan individu seperti itu, maka memang asas kebebasan individu, ya, asas kebebasan berkontrak itu memang benar-benar berkembang dengan pesat di Perancis pada masa itu. Hal itu memang memberikan aspek-aspek yang positif, ya. Kalau memberikan aspek yang positif, oke, ya. Nah, mereka boleh berkontrak dengan siapapun, mereka boleh membuat produk apapun, melakukan jual beli perniagaan dengan siapapun, itu bagus. Tapi ternyata memunculkan berbagai macam aspek negatif, ya. Kemarin ketika bicara soal sistem ekonomi, ketika kita bahas soal sistem ekonomi pasar, gitu ya, di mana yang sangat menekankan aspek kebebasan individu ini, ada masalah, ya.
ada masalah. Ada mungkin yang mau kasih tahu dulu masalahnya itu apa aja? Ada tidak yang memberikan misalnya bantuan kepada masyarakat yang tertinggal? Nggak ada. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Kenapa? Itu kan terjadi karena, nah, ingat lagi, itu terjadi karena negara tidak punya peran. Negara tidak punya peran di sana, jadi sulit. Nah, itu aspek-aspek negatif. Ketika pasar tidak ada yang mengontrol, ada yang mau berbuat curang, ya itu dilakukan. Kenapa? Karena kan yang ingin dicapai adalah efisiensi. Apa saja dilakukan supaya apa? Supaya sumber daya yang digunakan sekecil mungkin, hasil yang didapatkan semaksimal mungkin. Jadi mereka ya menjalankan semua cara gitu, walaupun mungkin itu sesuatu yang curang, itu sesuatu yang anti persaingan, ya. Nah, ketika itu terjadi, pasar rusak ya. Makanya ada yang disebut sebagai kegagalan pasar, ya. Ada yang disebut sebagai kegagalan pasar, itu menjadi aspek negatif. Apakah kita bisa terus-menerus untuk ya membiarkan kegagalan pasar itu terus berlanjut? Kan pasti tidak, ya. Karena tidak, maka dianggap bahwa tidak bisa nih kita terus-menerus ada dengan konsep kebebasan individu yang benar-benar bebas gitu. Karena itu mulailah muncul yang disebut dengan droa ekonomik, ya. Muncul nih droa ekonomik, hukum ekonomi sempit, ya, hukum ekonomi sempit. Nah, dalam hukum ekonomi sempit ini atau droa ekonomik ini digunakanlah kaidah-kaidah HAN, kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang mengatur soal perekonomian. Supaya apa? Supaya ada yang namanya pembatasan. Pembatasan bagi siapa? Bagi para pelaku usaha. Betul ya, bagi para pelaku usaha. Nah, dibatasi, jadi diatur apa saja yang boleh mereka lakukan, apa saja yang tidak boleh mereka lakukan. Ya. Tapi ternyata seiring berkembangnya waktu, yang namanya kaidah-kaidah hukum ekonomi sempit ini ternyata dirasa masih cukup kurang. Sampai pada akhirnya berkembanglah lagi di Perancis ini. Apa? Berkembanglah kaidah hukum ekonomi luas. Ya, kaidah hukum ekonomi luas ini, kaidah-kaidah yang digunakan bukan kaidah-kaidah hukum administrasi negara saja, tapi ya hukum-hukum yang lain juga digunakan gitu loh, ya. Untuk apa? Ya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara tersebut. Jadi setelah berkembangnya droa ekonomik, kemudian berkembang lagi menjadi droa de ekonomi, atau dari kaidah hukum ekonomi sempit menjadi hukum ekonomi luas. Tujuannya apa aja? Ya, tujuannya yang ingin dicapai itu adalah untuk mengatur perekonomian. Jadi pemerintah memang berupaya untuk mengatur perekonomian. Ingat lagi, kalau kita sudah bicara soal hukum ekonomi, beda ya dengan hukum dagang, beda dengan hukum bisnis. Itu pertemuan 1 dan 2 kita pelajari ya. Nah, di situ apa yang bisa dilihat? Adakah peran negara di hukum dagang dan di hukum bisnis? Tidak ada, ya, tidak ada, betul ya. Nah, kalau di hukum ekonomi itu ada ya. Jadi pemerintah, negara itu ingin mengatur perekonomian. Selain mengatur perekonomian, berusaha juga untuk melakukan pengawasan di dalam berbagai kegiatan perekonomiannya. Supaya apa? Setelah diatur, ditentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang wajib, apa yang dilarang. Nah, kemudian apa? Kemudian kan harus diawasi supaya kegiatan perekonomiannya tetap berjalan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Gitu ya. Nah, berikutnya diharapkan juga bisa mengarahkan perekonomian, mengarahkan ke arah ke arah mana sih negara tersebut ingin mencapai perekonomiannya. Ingat ya, negara punya masalah. Negara menggunakan sistem ekonomi. Dia juga kan sistem ekonomi ini digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang ada. Artinya dia punya tujuan, ada tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai apa? Nah, kembali ingin mencapai kesejahteraan.
Kenapa? Karena ingat lagi tadi ya, yang ingin dicapai itu adalah kesejahteraan sesuai dengan negara yang ingin menjadi negara welfare state. Ya. Oke, sampai di sini untuk perkembangan hukum ekonomi di Prancis bisa diikuti teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya dulu, boleh. Nggak ada, kita bisa lanjut ya. Gitu. Kita lanjut ke perkembangan berikutnya. Masih di negara Eropa juga. Nah, ini berkembang di Belgia, teman-teman. Ya. Tidak persis sama, tapi tadi benang merahnya tetap ada. Bagaimana perkembangan di Belgia? Di Belgia ini, ya, kemunculan hukum ekonomi bisa ditandai dari adanya sisi kuantitatif dan sisi kualitatif atau dari fungsinya, ya. Dari sisi kuantitatif kita bisa lihat bahwa hukum ekonomi ini disimpulkan atau disimpulkan menjadi apa? Nah, dianggap sebagai perluasan dari hukum dagang, ya. Terus merupakan hukum perdata ataupun hukum publik yang berkaitan dengan perusahaan atau para aktor ekonomi dan merupakan kaidah yang punya sifat memaksa, ya, kaidah yang membatasi kebebasan ekonomi dalam rangka mengejar apa? Dalam rangka mengejar tujuan ekonomi pemerintah. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ada hal-hal ya yang sama juga gitu. Tujuan negara punya tujuan, ya, punya tujuan ekonomi tertentu, terus berusaha untuk membatasi aktor perekonomian gitu. Makanya dibuat yang namanya regulasi ekonomi. Dari sisi kuantitatif seperti ini di Belgia. Untuk yang sisi kualitatif atau fungsinya, hukum ekonomi ini digunakan untuk apa? Menentukan bagaimana tujuan ekonomi itu bisa dicapai secara optimal dengan kaidah-kaidah hukum, ya. Bagaimana tata hukum menetapkan juga norma-norma tertentu yang mungkin saja bisa bertentangan dengan hukum ekonomi. Jadi, bagaimana caranya supaya tidak saling bertentangan? Harus diatur seperti apa? Gitu, ya. Lalu berikutnya juga bagaimana untuk situasi tertentu syarat dan norma ekonomi dan hukum itu bisa dipenuhi. Bagaimana caranya supaya aturannya ada nih, tapi tetap bisa dipenuhi gitu ya. Jadi di Belgia kurang lebih perkembangannya bisa dilihat dari sisi kuantitatif dan sisi kualitatif. Jadi sampai sini kita sudah pelajari dua perkembangan ya di dua negara. Pertama, perkembangan hukum ekonomi di Perancis karena ada kebebasan individu, baru kemudian berkembang menjadi hukum ekonomi sempit dan kemudian hukum ekonomi luas. Karena dianggap kebebasan individu ini ternyata bisa menimbulkan aspek-aspek negatif. Salah satunya adanya kegagalan pasar. Kita nggak pengen ada kegagalan pasar. Lalu berikutnya juga dari perkembangan di negara Belgia. Bisa diikuti. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Yang ketiga, ini perkembangan di Jerman. Kalau di Jerman, ini ada beberapa pendapat. Ya, jadi ada dua pendapat besar untuk melihat perkembangan hukum ekonomi di Jerman. Yang pertama, hanya melihat hukum ekonomi ini sebagai cara pandang yang baru terhadap hukum dagang. Artinya apa? Pandangan yang pertama ini membedakan atau tidak membedakan? Tidak membedakan, betul ya. Tidak membedakan dengan hukum dagang. Jadi dianggap hukum ekonomi itu ya hukum dagang yang hanya dipandang dari sisi yang berbeda. Padahal ya tidak demikian ya. Nanti kita lihat pandangan yang lain. Jadi kalau disimpulkan ya, cara pandang yang pertama ini hanya mau melihat Wirtschaftsrecht ini sebagai cara pandang yang baru terhadap Handelsrecht. Handelsrecht itu hukum dagang, Wirtschaftsrecht itu hukum ekonomi, ya. Nah, kalau pandangan yang lain, ya, pandangan yang kedua ini menganggap bahwa yang namanya hukum ekonomi itu berbeda dengan hukum dagang. Kenapa hukum ekonomi beda dengan hukum dagang? Ya karena ada alasan-alasan yang memang menunjukkan bahwa hukum dagang dan hukum ekonomi itu berbeda. Ya. Nah, kita coba lihat apa saja alasannya. Ya. Yang pertama adalah
Hukum ekonomi ini muncul karena apa? Karena adanya perubahan sistem ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi masyarakat awalnya adalah kapitalisme gitu ya. Bebas, semuanya bebas. Mau membuat apa, memproduksi apa, ya, menjual produk apa dari siapa ke siapa, terserah. Ya, menutup kontrak dengan siapa, melakukan berbagai macam hal supaya mencapai efisiensi itu ya bebas. Tapi kemudian ternyata ada perubahan di mana masyarakatnya berubah menjadi masyarakat yang lebih bisa dikendalikan. Ya, jadi sistem ekonominya ada perubahan. Tidak lagi bebas-bebas-bebasnya, teman-teman ya. Lalu berikutnya di hukum ekonomi yang membedakan dengan hukum dagang adalah ini. Terdapat tujuan ekonomi. Ada nih tujuan ekonomi yang mau dicapai. Ketika kita bicara hukum dagang, ingat lagi, ada nggak perbedaan? Ada nggak tujuan ekonomi di situ? Tidak ada. Ya. Tujuannya tujuan-tujuan siapa ya? Tujuan-tujuan para pedagang. Kenapa? Karena yang namanya hukum dagang, ya hukum dagang itu adalah hukum yang dibuat oleh pedagang untuk mereka juga, ya dilakukannya oleh mereka juga, ditegakkannya oleh mereka juga tanpa campur tangan dari pemerintah, betul. Ya, tanpa campur tangan dari pemerintah. Makanya bukan menggunakan regulasi mengaturnya kalau hukum dagang, tapi menggunakan ya hanya mereka ambil dari praktik baik, dari kebiasaan para pedagang. Sangat berbeda dengan hukum ekonomi. Ya, ada tujuan ekonomi yang mau dicapai, ya. Makanya tujuan ekonominya ini memang diusahakan tercapai, ya, diusahakan oleh pemerintah supaya bisa tercapai. Kita kalau mau mencapai tujuan tertentu, apakah kita bisa hanya berdiam diri? Enggak ya. Nah, pasti kita harus melakukan sesuatu. Nah, apa yang diusahakan oleh pemerintah atau menggunakan cara apa pemerintah mengusahakan hal tersebut? Pemerintah mengusahakan hal tersebut melalui berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ini ternyata berbeda dengan hukum administrasi negara. Jadi tidak bisa juga disebut bahwa hukum ekonomi itu hanya hukum administrasi negara. Bukan, karena berbeda juga. Hukum administrasi negara punya pengaturannya sendiri. Hukum ekonomi juga punya pengaturannya sendiri. Dan tadi memang benar-benar hukum ekonomi ini berbeda dengan hukum. Oke ya. Kelihatan bedanya, teman-teman ya? Kelihatan, benar-benar kelihatan. Nggak bisa disamakan ya hukum ekonomi dengan hukum dagang. Makanya begini perkembangan di Jerman. Ya, kalau kita lihat. Nah, jadi sampai di sini kita sudah mempelajari adanya perkembangan hukum ekonomi di beberapa negara, teman-teman ya, mulai dari perkembangan hukum ekonomi di Perancis ya, karena adanya asas kebebasan individu atau asas kebebasan berkontrak itu yang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Lalu berikutnya juga yang kedua perkembangan di Belgia, yang ketiga ini perkembangan di Jerman dengan berbagai cara pandang ya. Cara pandang yang pertama melihat hukum ekonomi hanya cara pandang baru terhadap hukum dagang, dan yang satunya adalah ya mereka merupakan dua bidang yang sangat berbeda dan punya alasan-alasan yang menunjukkan perbedaannya tersebut. Gitu, ya. Nah, lalu berikutnya kalau kita lihat lagi ya, nah ini adalah perkembangan di Inggris ya. Nah, untuk perkembangan di Inggris ini kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, teman-teman ya. Jadi untuk sesi ini kesimpulannya kita bisa lihat bahwa meskipun perkembangan di masing-masing negara itu berbeda ya, tapi ada tiga hal ya yang menjadi faktor utama atau benang merah ya bagaimana perkembangan di masing-masing negara. Berkembangnya faktor dirigisme, berkembangnya konsep welfare state ya, dan juga munculnya nasionalisme ekonomi. Sesi berikutnya kita akan lanjutkan dengan perkembangan hukum ekonomi di Inggris, di Amerika, dan di Kanada. Dilanjutkan dengan bagaimana karakteristik hukum ekonomi. Ya.